Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Mediansyah dari kelas 11G dan saya di sini dari absen 18. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang dampak dari kelompok sosial, baik dampak positif maupun dampak negatif. Baik, sebagaimana kita tahu bahwa kelompok sosial itu merupakan sekumpulan orang atau sekumpulan individu yang memang saling berinteraksi dan juga saling bertergantungan satu dengan yang lainnya. Dan juga kelompok sosial itu anggotanya itu memiliki kesadaran sebagai anggota serta memiliki tujuan dan ciri khas yang sama. Dan kelompok sosial itu pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi langsung aja kali ya kita ke dampak positif sama negatifnya. Baik, dimulai dari dampak positif. Yang pertama itu adalah mendapat dukungan sosial dan juga emosional. Kelompok sosial itu menyediakan dukungan emosional dan juga moral bagi para anggotanya, sehingga ini dapat membantu individu anggotanya untuk menghadapi segala tantangan hidup, stres, ataupun kesulitan. Baik, yang kedua itu adalah identitas dan rasa kepemilikan. Jadi dengan suatu individu bergabung ke dalam suatu kelompok sosial, itu menjadikan suatu individu tersebut merasa memiliki rasa kepemilikan, identitas, dan juga rasa kebanggaan. Dan dengan individu tersebut bergabung dengan kelompok sosial tersebut, jadi dia tuh merasa kayak merasa menjadi bagian yang sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Baik, yang ketiga itu adalah pembelajaran dan pengembangan diri. Jadi, kelompok sosial itu bisa dijadikan tempat untuk belajar, untuk mencari hal-hal baru, mencari pengalaman baru, dan juga belajar tentang hal-hal baru yang dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan seseorang yang memang memiliki pengalaman dan juga keahlian yang berbeda dengan kita. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu jaringan sosial dan juga peluang. Jadi keanggotaan dalam kelompok sosial itu dapat memberikan peluang seperti peluang pekerjaan, peluang pengalaman, peluang kerjasama, dan juga peluang lainnya yang dapat menguntungkan bagi diri kita sendiri. Dan juga dengan kita menjadi sebuah keanggotaan dalam kelompok sosial itu juga dapat menjadikan kita menambah relasi-relasi yang baru dan tentunya akan menguntungkan bagi diri kita sendiri. Baik, yang kelima itu adalah motivasi dan juga penguatan. Jadi kelompok sosial itu sering banget untuk memberikan sebagai motivasi dan juga hal-hal positif kepada seseorang atau kepada anggota lainnya untuk keberlangsungan hidupnya. Baik, selanjutnya itu adalah dampak negatif dari kelompok sosial. Dari yang pertama itu adalah tekanan sosial atau konformitas. Jadi kelompok sosial itu seringkali itu menekan anggotanya untuk sesuai dengan norma atau harapan dari kelompok sosial tersebut, yang dimana ini tuh membuat anggota tersebut itu tidak bisa berpikir secara luas dan juga independen sesuai dengan apa yang mereka mau. Baik, yang kedua itu adalah eksklusi atau diskriminasi. Jadi kelompok sosial itu kan memang dibentuk karena adanya kesamaan ciri atau kesamaan tujuan, yang dimana ini tuh membuat adanya kelompok sosial A dan kelompok sosial B, misalkan seperti itu. Dan dengan adanya kelompok sosial ini bisa saja ini membuat ada yang mayoritas dan juga ada yang minoritas. Dan ini tuh bisa saja membuat semacam kelompok sosial A dan kelompok sosial B itu kayak versus, yang dimana itu saling bertentangan sehingga ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap salah satu kelompok sosial. Yang ketiga yaitu penyebaran perilaku negatif, yang dimana jika terdapat kelompok sosial yang memang menyebarkan perilaku yang negatif atau yang tidak bermoral seperti kekerasan atau perilaku yang tidak bermoral lainnya, itu juga akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.